Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Pendeta ini tegas dan berani berkata, Yesus berbeda dari semua nabi lain. Mari kita simak yang berikut ini. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa. Sudah dinubuatkan, dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin, memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar, meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Saya sangat kagum dan takjub sekaligus terpesona dengan semangat berapi-api yang ditunjukkan oleh sang pendeta ini ketika ada dalam sebuah forum perdebatan antara Kristen dengan Islam. Tentu beliau mewakili pembicara dari pihak Kristen. Beliau jelas berkata bahwa intisari atau pokok utama dari iman Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Atau lebih spesifiknya, Allah mengutus sang firman keluar dan datang dari dirinya, mengenakan tubuh kemanusiaan yang bernama Yesus Kristus. Yesus turun ke tengah-tengah dunia, memiliki keeksklusifan yang sangat berbeda dan tidak dimiliki oleh rasul, nabi, utusan, imam lain, baik sebelum, di masa, dan sesudah Yesus. Kenapa demikian? Argumentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta yang sangat tegas, berapi-api dan bersemangat ini, kelahiran Yesus itu sangat unik dari sang perawan bernama Maria. Bahkan kelahirannya ratusan ribuan tahun telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahkan sampai ada pakar teologi pernah berkata, kurang lebih 300 ayat telah digenapi lewat kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, sang firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara,
apa yang dikatakan oleh sang pendeta yang sangat berani ini, bahwa Yesus itu berbeda dengan semua nabi lain. Karena Yesus itu tidak berdosa. Di dalam dirinya tidak ada tipu daya. Di dalam dirinya tidak ada dosa. Itu fakta Alkitab. Saya bacakan beberapa ayat untuk kita. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ikutilah yang pasti, yang meyakinkan, yang menggaransi dan menjamin keselamatan kita. Mustahil, tidak masuk akal, tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan, menebus orang berdosa lain. Jangankan menyelamatkan orang berdosa lain, menyelamatkan diri sendiri pun tidak akan mampu. Tapi Yesus yang turun dari sorga, yang keluar dan datang dari Allah, dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Dia datang ke tengah-tengah dunia melalui dilahirkan oleh Bunda Maria, sehingga bisa memiliki dan mengenakan tubuh kemanusiaan dan bisa mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Dua-duanya akan masuk selokan, bahkan bisa masuk jurang. Demikian juga orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa. Dan Yesus satu-satunya dalam sejarah hidup manusia yang tidak berdosa. Ketika saudara dan saya percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita pasti ditebus dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Yang berikutnya, Yesus itu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat yang begitu banyak. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang kusta menjadi tahir. Bahkan orang mati dihidupkan, dibangkitkan oleh Yesus. Seperti anak perempuan Yairus, pemuda di Nain, dan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dan telah berbau busuk, dibangkitkan, dihidupkan kembali dari antara orang mati. Mana ada nabi, rasul, utusan, imam lain yang bisa melakukan hal itu dari dirinya kecuali Yesus. Bahkan memberikan kesan yang berbeda serta kuat dibandingkan dengan manusia lain. Karena apa? Ajaran etika moralnya sempurna adanya. Bahkan yang sangat spektakuler, Yesus mengucapkan kata-kata terbesar sepanjang masa. Kalau orang-orang di dunia ini sering berkata, musuhilah orang yang memusuhi engkau, kasihilah sesamamu manusia.
apalagi kasihilah orang yang mengasihi kamu. Tapi Yesus maju selangkah. Dan ini membuat banyak orang di luar sana geleng-geleng kepala. Yesus bersabda dalam khotbah di bukit, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka mengenai kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan bukan hanya itu, kata-kata terbesar sepanjang masa, Yesus dengan lantang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana ada nabi, rasul, utusan, imam, raja, siapapun di dunia ini yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, Yesus itu meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal. Saya mau katakan, satu-satunya kitab yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia adalah Alkitab, yang tentunya tidak bisa dipisahkan, menceritakan tentang kedatangan Sang Firman, mengenakan tubuh kemanusiaan, kelahirannya, pelayanannya, penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, penampakan dirinya 40 hari setelah bangkit dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu fakta historis, fakta sejarah yang tak terbantahkan. Banyak saksi yang menunjukkan, membuktikan Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Bahkan kebangkitannya dari antara orang mati, banyak pasang mata yang menyaksikannya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus memuaskan dahaga rohani manusia. Bapak Ibu Saudara masih ingat cerita seorang perempuan penjina yang berjumpa dengan Yesus, di mana ketika bercakap-cakap dengan Yesus, dia memiliki suami atau laki-laki yang silih berganti. Dia ingin menemukan kepuasan dengan cara hidup seperti itu. Tetapi ketika Yesus datang, kalau engkau percaya kepada Dia yang ada di hadapanmu, maka engkau sedang menikmati, mengalami karunia Allah. Maka aliran-aliran air hidup akan mengalir dari dirimu sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, Yesus bisa menjadi jawaban bagi dahaga yang memuaskan terhadap perempuan tersebut. Banyak manusia sepanjang sejarah segala abad, dahaga rohaninya dipuaskan melalui datang kepada Yesus serta menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling ajaib, paling dahsyat dan luar biasa, Yesus sebagai firman yang telah turun mengenakan tubuh kemanusiaan, Dia berkuasa atas maut. Yesus mengalahkan maut. Buktinya, Yesus memang benar-benar mati dengan cara disalibkan, kemudian dikuburkan. Tapi jangan lupa, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya.